Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ketiga. Scene dibuka oleh Rhys yang mengejutkan Finch ketika ia sedang tertidur di meja. Rhys beralasan ia ingin meminta maaf karena telah mengacaukan pekerjaan samaran dari Finch dan kini ia hendak untuk memberikannya pekerjaan baru. Tetapi Finch memberitahunya bahwa kini mereka pun memiliki pekerjaan yang baru yang harus mereka selesaikan. Lalu Finch menjelaskan, mesin baru saja mengeluarkan nomor baru yang diduga sedang berada dalam masalah. Orang itu bernama Joy Durban, mantan tentara dari Infantry 107 yang baru saja pulang dari Iraq. Kini Joy bekerja sebagai penjaga valet di sebuah restoran ternama. Sebelum Rhys pergi untuk memantau pergerakan Joy, ia menasehati Finch agar sedikit berolahraga. Lalu kemudian ia pergi ke sebuah gedung agar bisa melihat bagaimana dan siapa itu Joy Durban. Dilihat dari penampilan serta gerak-geriknya, Rhys cukup tahu jika Joy adalah orang yang cekatan. Namun tak lama kemudian ia melihat Joy berpamitan pada temannya. Dan saat Rhys mengikuti keberadaannya, ternyata Joy menghampiri kekasihnya yang bernama Pia Moresco. Pia adalah wanita idaman dari Joy yang telah menunggunya selama 6 tahun ketika ia masih sedang bertugas di luar negara. Selama 8 jam, Rhys mengikuti kemanapun Joy pergi. Dan yang Joy lakukan hanyalah melihat toko mainan anak, lalu pergi ke sebuah bank. Ketika Rhys ikut masuk ke dalam bank tersebut, tanpa disangka ternyata Joy bersama beberapa rekannya muncul mengeluarkan senjata dan meminta kepada semua orang untuk tiarap terdiam. Rhys dengan terpaksa berusaha untuk tak melawan, bahkan ia juga menghentikan aksi dari seorang satpam yang hendak mengambil senjata agar nyawanya masih bisa diselamatkan. Barulah setelah Joy dan teman-temannya berhasil mengambil uang lalu kabur, Rhys bergerak karena ia tak ingin jejaknya pun diketahui. Lalu scene sedikit flashback pada tahun 2006, momen ketika Rhys yang sedang berada di bandara tak sengaja kembali bertemu dengan Jessica, mantan kekasihnya. Saat itu Rhys telah memutuskan untuk pensiun sebagai agen CIA dan kini ia memiliki pekerjaan baru, tetapi ia enggan untuk membicarakannya kepada Jessica. Kembali pada Rhys, seusai kejadian perampokan bank terjadi, ia melaporkan hal itu pada Finch karena Rhys merasa kebingungan dengan mesin ciptaannya yang mendeteksi seorang perampok bank. Finch masih yakin mesinnya pasti mendeteksi suatu hal. Lalu Rhys pun melihat Joy bertemu dengan seorang wanita yang bukan pria. Di sana Joy memberikan sebuah amplop yang diyakini berisi uang cukup banyak. Rhys juga memotret wanita tersebut untuk ia jadikan sebagai barang bukti. Saat Joy kembali bekerja, Rhys bisa melihat sebuah taksi menghampiri Joy dan kembali memberinya amplop. Beruntung, Finch berhasil meretas nomor taksi tersebut dan ia memberitahu jika supir taksi itu bernama Willis, pria yang sama yang Rhys lihat di bank saat terjadi perampokan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Joy tergabung dalam sebuah komplotan yang dipimpin oleh mantan militer pula bernama Sam Latimer. Tanpa berpikir panjang, Rhys langsung memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang mantan agen yang membutuhkan pekerjaan. Lalu Rhys bergegas pergi ke Coney Island, tempat di mana Sam mendirikan bar rahasia di sana. Setelah berbincang cukup lama dan Sam mulai bertanya padanya, ia menyuruh Rhys untuk kepadanya agar bisa berjaga-jaga, karena suatu saat nanti ia akan menghubunginya apabila pekerjaan telah tersedia. Sementara itu, ternyata Finch menjebak Willis yang bekerja sebagai sopir taksi. Sesaat Finch berhenti di tujuannya, ia langsung melapor kepada polisi terkait kepemilikan senjata yang berada di dalam bagasi taksi milik Willis. Alhasil hal tersebut membuat Rhys langsung mendapatkan panggilan dari Sam untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Dan saat Rhys mengikuti instruksi kemana ia pergi, tiba-tiba 3 orang pria bertopeng datang menculiknya dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata ketiga pria itu adalah Joy, Straub, dan Teddy yang tergabung dalam kesatuan milik Sam. Di sana mereka menodongkan senjata pada Rhys untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap seseorang. Namun dengan santainya, Rhys menjelaskan jika ia hanyalah pensiun tentara yang membutuhkan uang cepat. Ia juga tahu mereka berasal dari Infantry 107, karena pada tahun 2006 ialah yang memimpin kesatuan tersebut. Mendengar Rhys menyebutkan kesatuannya membuat Straub terkejut. Rhys beralasan karena teman dekat pasti memiliki tato yang sama. Pada akhirnya, Rhys pun diterima menjadi bagian dari mereka, bahkan ia juga diberi ponsel sekali pakai jikalau mereka membutuhkannya. Keesokan harinya, Rhys berdiskusi dengan Finch terkait apa yang sebenarnya Joy lakukan. Ia memiliki kasih cantik dan juga pekerjaan, sayangnya mengapa ia masih melakukan kejahatan tersebut. Semua pertanyaan itu terjawab pada keesokan harinya saat Rhys mengikuti kembali Joy. Ia melihatnya bertemu kembali dengan Pia dan kemesraan mereka membuat Rhys kembali teringat akan keberadaan Jessica.
Di pertemuan bandara, Jessica mengaku kini ia telah bertunangan dengan seorang pria bernama Peter. Sebenarnya Jersey atau Jessica telah menunggu Reese terlalu lama dan ia berharap Reese akan memintanya untuk menunggu sehingga waktu yang tak bisa ditentukan. Reese yang tak ingin mengganggu kebahagiaan mereka serta hanya mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Lalu ia pun pergi begitu saja. Kembali pada masa kini. Setelah Joy menemui Pi, ia kembali menemui wanita misterius yang kini membawanya seorang perempuan. Rupanya Joy membiayai hidup mereka, itulah alasan mengapa Joy membutuhkan uang terus-menerus. Di kantor kepolisian, detektif Carter mendapatkan informasi dari rekannya, Molina, berupa sebuah sidik jari yang dimiliki oleh pria berjas misterius. Sidik jari itu ia dapatkan dari sarung senjata milik satpam bank saat kejadian perampok kemarin. Alih-alih fokus terhadap Reese, Carter justru terfokuskan dengan peralatan militer yang digunakan oleh perampok. Karena ia yakin alat komunikasi militer tersebut tak bisa mereka beli dimanapun. Dan setelah Joy berhasil pergi dari wanita tersebut, ia langsung memasuki sebuah bar yang dimana Reese telah menunggunya. Seperti biasa, ia mencoba mempermainkan perasaan Joy dengan bertanya, apakah Joy mengikutinya? Karena menurut yang ia tahu mereka hanya akan bertemu jika Sam telah menelepon. Joy beralasan, ia tinggal di daerah sekitar tempat ini, lalu mereka pun berakhir dengan duduk berdua di kursi. Sembari memesan minuman, mereka mulai mengeluarkan keluh kesahnya masing-masing terhadap kehidupan yang dinilai terlalu berat untuk dijalani. Tak lama kemudian, dua orang bengkir datang untuk berusaha mengganggu. Ia tahu Joy dan Reese adalah mantan militer dan ia menganggap mereka hanya sebagai volunteer tak layak untuk dikenang. Karena sedikit kesal dengan omongan bengkir tersebut, Reese menghajar wajahnya dan Joy ikut melakukan hal tersebut untuk melakukan dan mengajaknya agar bisa segera pergi dari tempat itu setelah menghajar mereka. Di tengah perjalanan barulah Joy mulai menceritakan alasan mengapa ia melakukan ini semua. Pada dasarnya ia dan teman-temannya berada dalam situasi yang sulit, yaitu membutuhkan uang. Terlebih Straub, ia telah kehilangan cukup banyak uang akibat berjudi. Karena itulah alasan mengapa dirinya sangat bersemangat ketika Sam menelepon mereka untuk melakukan suatu tugas. Lalu Joy berpamitan karena ia harus kembali bekerja. Hingga ia pun langsung mengawasi keberadaan dari Straub. Terlihat Straub saat itu menghampiri Sam untuk meminta pekerjaan tambahan karena ia merasa hasil rampokan kemarin belum cukup untuk menutupi hutangnya. Mereka harus bekerja sebagai tim karena kini mereka akan merampok kasino besar. Straub bertanya apakah jika mereka membunuh Sam akan tetap mendapatkan bagian 50% dari hasil curian mereka? Tanpa rasa bersalah, Sam menjawab ya. Karena ialah pemimpin di satuan ini dan mereka adalah satuan tim yang harus menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Setelah percakapan selesai, Straub langsung keluar dari bar. Kembali ke kantor polisi, Molina pada akhirnya berhasil mendapatkan aliran militer dari perampok bank tersebut. Ia berhasil menemukan salah satu anggota geng yang bernama Teddy. Diduga Teddy adalah pensiun militer pula yang memutuskan untuk melakukan pekerjaan ilegal. Akhirnya Molina diminta oleh Carter untuk menghubunginya kapanpun ia jika memiliki petunjuk tentang keberadaan dari Teddy. Di satu sisi, Reese menghubungi Finch untuk meminta bantuannya karena kini ia sedang dijemput oleh rekan-rekannya yang akan melakukan suatu pekerjaan. Finch berjanji ia akan memberitahu apa yang akan terjadi ke depannya tepat sebelum Reese terluka. Lalu Reese dan rekan-rekannya yang telah berada di dalam van pun bergegas pergi ke suatu tempat target mereka. Setibanya di sana, Reese sebenarnya sempat ragu. Terlebih Finch telah memberitahunya jika rencana itu akan gagal karena polisi terlebih dahulu mengetahui pergerakan mereka. Tetapi karena Straub yang keras kepala, ia justru memaksakan kehendak dengan tetap menyerang kasino dan perampoknya. Alhasil terdapat korban dalam insiden tersebut dan Reese menarik semua rekan-rekannya dengan memberitahu bahwa mereka atau polisi telah mengincar aksi ini. Straub sebenarnya kesal dengan apa yang Reese lakukan, namun karena ia tak bisa melakukan apa-apa, mereka pun memutuskan untuk menggagalkan rencana. Karena rencana gue gagal, saya marah besar. Ia telah mempercayai Straub untuk melakukan tugas ini. Straub beralasan, Reese dan Joy lah yang mengacaukan semuanya karena mereka bisa mengetahui polisi mendatangi kasino. Kecurigaan Straub terhadap Rose memunculkan ide dari Sam untuk menyuruhnya mengawasi Reese sebagai anak baru dari anggota geng mereka. Setelah Reese kembali ke markas, ia diberitahu oleh Finch bahwa saat dirinya memeriksa akun bank milik Joy, dalam 4 bulan terakhir ia telah membayar uang Amy Myers, anak dari Stacey Myers. Reese pun kebingungan mengapa Joy harus membayar kehidupan anak tersebut. Setelah ditelusuri, rupanya ayah dari Stacey adalah seorang mantan militer pula yang telah tewas. Frank dan Joy berada dalam satuan yang sama dan ia ingin membebaskan budi pada Stacey dengan cara membiayai kehidupan mereka.
Karena penasaran dengan cerita masa lalu dari Joy, akhirnya Rhys mengajaknya untuk bertemu di sebuah pantai. Dan di sana Rhys pun mulai mengulik cerita masa lalunya. Usut punya usut, ternyata Joy dan Frank adalah teman semasa mereka masih bertugas. Hari itu Joy ditugaskan untuk menjaga salah satu delegasi dari negara tetangga. Sayangnya ia harus tewas ketika mengikat tali sepatunya sehingga posisi Joy harus diisi oleh Frank. Dan tanpa ada yang menduga, sebuah tembakan melesat membuat Frank harus mengorbankan dirinya sendiri hingga tewas. Sebelum Frank tewas, ia selalu bercerita pada Joy jika ia dan Stacia akan memiliki anak dan betapa bangganya Frank akan menjadi seorang ayah. Itulah alasan mengapa dirinya melakukan ini semua. Karena ia ingin membayar hutang budi Frank setelah Frank menyelamatkan nyawanya. Setelah mengetahui kebaikan hati dari Joy, keesokan harinya Rhys menghampiri tempat Pia bekerja. Di sana ia tiba-tiba bercerita tentang kakak kasih dari pria yang sangat baik hati. Rhys juga memuji betapa cantiknya seorang Pia. Apabila Joy tak serius padanya, maka mungkin saja Pia bisa mencari pria lain. Pia yang tak ingin tergoda dengan apapun menjawab jika ia akan tetap bersama Joy. Lalu Rhys kembali berkomunikasi dengan Finch untuk menyuruhnya menelepon polisi di misi yang akan ia jalani bersama para geng malam ini. Rupanya misi kali ini sangatlah serius. Finch bisa mengetahui percakapan antara Sam dengan kliennya yang ingin membobol kantor polisi untuk mengambil sebuah barang bukti berharga. Sebenarnya Finch telah memperingati Rhys untuk membongkar sindikat ini. Namun Rhys tak ingin terburu-buru. Ia mengikuti alurnya terlebih dahulu hingga ia memutuskan untuk ikut bersama mereka. Setelah semua persiapan telah selesai, Straub mulai menjelaskan bahwa kini mereka hanya akan mengincar satu barang saja. Ia pun tak tahu barang itu apa karena yang jelas barang itu senilai $400.000. Kantor polisi yang akan mereka bobol berada di jalanan pusat. Itulah mengapa mereka harus bergerak dengan cepat. Sesampainya di kantor polisi, mereka langsung masuk ke dalam dan mengacaukan semuanya. Tanpa Rhys sadari, ternyata saat itu Finch berada di sana untuk memberikan sebuah kode pada Rhys. Ketika Straub dan Joy sedang mencari barang yang diinginkan oleh bos mereka, Rhys bertatapan dengan Finch sehingga mereka bisa sedikit berkomunikasi. Di sana Finch memberitahu jika ini semua adalah jebakan dari Sam, karena mereka akan semua menjadi tumbal. Barulah setelah mendapat informasi tersebut, ia langsung menarik Straub untuk segera pergi. Tetapi kali ini ia tak ingin mengikuti perkataan Rhys. Dirinya mengambil terlebih dahulu barang tersebut dan barulah setelah itu mereka langsung pergi. Ketika komplotan hendak kabur, ternyata salah seorang polisi berhasil menembak salah satu kaki dari Teddy sehingga pergerakan mereka sedikit terhambat. Polisi telah mendapat sinyal adanya perampokan dan langsung mencari keberadaan mereka. Sementara itu ketika Straub hendak menyerahkan barang hasil curian kepada Sam, ternyata ia ditembak olehnya hingga tewas. Tak hanya Straub, Sam juga berusaha untuk membunuh mereka semua. Beruntung saat itu hanya Teddy lah yang terkena tembakan, sedangkan Rhys dan Joy berhasil bersembunyi. Setelah berhasil memukul mundur Sam, Rhys menyuruh Joy untuk segera bersembunyi karena mereka pasti akan menjadi buronan. Tak lupa Joy pun mengajak Pia terlebih dahulu. Tak lama kemudian, benar, polisi berhasil menemukan jasad dari Straub dan juga Teddy. Di sana Carter juga menemukan alat radio militer yang digunakan oleh komplotan perampok untuk berkomunikasi. Pihak polisi yang masih belum bisa menemukan apa bukti yang para komplotan curi hanya menemukan sebuah kotak beratasnamakan Elias M. Lalu scene berpindah pada Finch yang menyayangkan Rhys membiarkan Sam pergi. Tetapi Rhys menegaskan Sam takkan pernah pergi kemana-mana. Dan memang benar saja, sesaat setelah Sam menyerahkan sebuah barang berupa foto korban serta sebuah alat pahat kepada kliennya, ketika Rhys menghampiri kediaman Sam, ia hanya menemukan jasadnya tertidur di sofa tak bernyawa. Kemudian setelah itu, Rhys langsung menghubungi alat radio militer yang dibawa oleh Carter. Di sana Rhys mencoba berkomunikasi kembali. Carter yang masih penasaran terus mencoba memancing Rhys agar mau memperlihatkan wujudnya. Namun Rhys tetap enggan. Yang hanya ingin Carter tegaskan adalah suatu saat nanti, ia pasti akan menangkap Rhys. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Joy yang pada akhirnya berhasil mengajak Pia untuk pergi jauh dari kota. Kemesraan mereka berdua membuat Rhys kembali teringat akan momennya bersama Jessica di masa lalu. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti?
Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.